Hai. Jumpa lagi dengan kita di podcast Perencanaan Karir. Gimana nih kabar kalian di sana? Saya doakan kalian semua baik-baik saja dong ya. Nah, pada podcast kali ini saya akan ditemani dengan dua rekan saya yang gak kalah asik nih teman-teman. Pada penasaran gak ya? Penasaran dong ya? Sebelumnya, kenalin, nama saya Devi. Nama saya Kahani. Dan nama saya Kak Wilda. Pada podcast kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan keputusan karir. Nah, penentuannya itu ada 3 tahap nih. Yang pertama, bagaimana cara menentukan keputusan karir? Yang kedua, gimana sih cara merencanakan karir dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Dan yang terakhir, kita akan menganalisis SWOT. Yuk, kita belajar menentukan karir bersama Kak Hani. Ya, terima kasih Kak Devi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian udah belajar apa itu tipe-tipe karir kan? Dan juga pastinya udah mencari informasi terkait karir yang sesuai dengan tipe kamu banget nih. Selanjutnya, pada podcast kali ini kita akan belajar cara menentukan karir menggunakan kunci riasek karir Holland. Jangan lupa siapkan kertas atau catatanmu untuk ikut mengerjakan bersama saya. Karena di sini saya akan memberikan tata cara untuk kalian mengisi LKPD. Pertama-tama, kalian harus mengisi identitas diri kalian seperti nama, kelas, dan jurusan sesuai dengan data diri kalian. Lalu, di sini akan ada tabel yang bertuliskan nomor, hasil tipe karir, dan pilihan pekerjaan. Nah, sebagai contoh, misalnya di sini tipe karir saya yaitu tipe artistik atau A. Terus masih ada yang inget nggak tipe artistik ini seperti apa? Jadi, tipe artistik ini menghadapi lingkungannya dengan menciptakan bentuk-bentuk seni dan produk. Nah, individu dengan tipe ini tuh memiliki kemampuan untuk menguasai sesuatu secara subjektif dan fantasis dalam memecahkan masalah. Biasanya, hal ini berhubungan dengan bidang karir musik, sastra, seni, dan pekerjaan yang berhubungan dengan drama, serta kegiatan kreatif yang berkaitan dengan alam. Tipe ini tuh menilai dirinya seorang yang tidak ramah, sensitif, impulsif, penurut, dan fleksibel. Lalu untuk pilihan pekerjaannya bisa diisi dengan hasil tipe karir kalian ya. Karena saya di sini artistik, saya akan menuliskan seperti musisi, fotografer, konten kreator, dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulannya di sini saya memilih tipe artistik dengan pekerjaan sebagai konten kreator karena menurut saya itu sudah sangat sesuai dengan hasil tipe karir serta minat dan bakat saya. Setelah ini, kita akan kembali lagi bersama Kak Devi untuk belajar cara merencanakan karir dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Hai, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang cara merancang karir dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebelumnya, teman-teman sudah pada tahu belum apa sih itu rencana karir jangka pendek maupun jangka panjang? Kalau belum tahu, mari kita bahas. Rencana jangka pendek adalah target yang akan kalian tetapkan sendiri dalam jangka waktu 1 bulan, 1 tahun, bahkan hingga 3 tahun. Tujuan-tujuan jangka pendek ini akan berfokus pada pengembangan diri pribadi kalian, sehingga nanti untuk tujuan jangka panjangnya dapat dicapai sesuai target dan mungkin akan lebih cepat. Nah, bagaimana nih? Kamu sudah paham kan apa itu rencana karir jangka pendek? Selanjutnya kita beralih ke rencana karir dalam jangka panjang. Rencana karir ini bertujuan untuk menciptakan kegiatan atau tujuan karir yang ingin kamu selesaikan di masa depan. Tentunya ini akan membutuhkan banyak sekali waktu, perencanaan, serta kesabaran. Tujuan jangka panjang ini tidak bisa dilakukan dalam beberapa minggu atau beberapa bulan saja. Kemungkinan malah membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun. Contohnya, rencana bisnis, menabung untuk pensiun, dan masih banyak lagi. Contoh dari tujuan jangka panjang yang pertama, saya ingin mendapatkan gelar
Saya ingin naik jabatan. Saya juga ingin membangun jaringan yang luas hingga ke luar negeri. Kalau dipikir-pikir, rencana karir jangka panjang ini agak sulit ya, karena kita harus berpikir ke masa depan. Tapi kalian jangan khawatir, Kak Devi akan memberikan cara bagaimana sih cara menentukan rencana karir dalam jangka panjang. Nah, di sini Kak Devi ada trik nih. SMART. S-M-A-R-T. Apa sih itu SMART? S itu spesifik, artinya kamu harus menentukan tujuan yang kamu inginkan dengan jelas dan spesifik. Yang kedua, M atau measurable, yang artinya bisa diukur. Tentunya, rencana karir yang kamu inginkan ini bisa diukur dengan kriteria spesifik, seperti indikator kinerja utama sehingga bisa dilacak keberhasilannya. Yang ketiga ada A, achievable, artinya harus realistis maupun sesuai kemampuan. Selanjutnya adalah R atau relevant, artinya karir yang kamu tulis di rencana karir jangka panjang ini harus sesuai atau sejalan dengan tujuan yang pengen kamu lakukan di masa depan. Dan yang terakhir adalah T atau tepat waktu, di mana kamu harus memiliki tenggat dan garis waktu yang kamu tentukan sendiri, dan di mana di situ kamu akan memulai untuk menargetkan apa yang kamu mau di masa depan. Nah, kalau begitu langsung saja kita akan belajar untuk menuliskan rencana karir dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di sini saya memiliki tabel untuk menuliskan rencana karir dalam jangka pendek dulu ya. Yang pertama, kalian harus menuliskan nama, yaitu nama lengkap kalian. Di sini saya contohkan menuliskan Hanifah. Kemudian tuliskan kelas sesuai dengan kelas kamu sekarang ya. Di sini aku contohkan kelas 12 jurusan Tata Boga. Sebelumnya kamu tentu sudah menyimak tentang pemilihan keputusan karir. Nah, Kak Hanifah ini memutuskan karir menjadi seorang konten kreator. Sekarang langsung saja kamu tulis nomor 1, rencana karir Kak Hanifah tadi adalah konten kreator. Lalu sebagai konten kreator itu apa sih tindakan yang diperlukan? Rasanya yang pertama banget itu adalah peralatan ya. Yang pertama tentunya adalah studio untuk mengedit, untuk take video, dan sebagainya. Jangan lupa ada kamera dan juga mikrofon. Mungkin ada beberapa peralatan lagi sebagai konten kreator yang harus kamu penuhi. Nah, kalau sudah selesai menuliskan rencana karir jangka pendek dari 1 sampai 3 tahun ke depan, mungkin kita akan beralih ke menuliskan rencana karir dalam jangka panjang, mungkin 5 sampai 10 tahun nanti kali ya. Oh iya, tadi kan contohnya hanya 3 ya, tapi kamu boleh kok menuliskan rencana karir dalam jangka pendek lebih dari 3. Nah, di rencana karir jangka panjang ini kita akan fokus ke food vlogger, rencana karir yang Hanifah minati. Sebagai food vlogger, tentunya rencana karir yang Hanifah inginkan adalah memiliki 200.000 hingga 500.000 subscriber dong. Namun, Hanifah di sini harus melakukan promosi melalui media sosial yang dia punya. Kalau yang sekarang cepat FYP itu di TikTok kali ya, di Instagram, di Twitter, ataupun di media sosial lainnya. Rencana karir Hanifah yang kedua adalah dia ingin menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha di bidang makanan.
Mungkin seperti membuka restoran atau membuka kafe makanan. Nah, di sini Hanifah harus menjalin relasi dengan seorang food vlogger yang memiliki mimpi yang sama kayak dia. Contohnya adalah food vlogger yang memiliki usaha makanan juga nih. Yang kedua adalah menjalin relasi dengan seorang pengusaha makanan. Bedanya tadi kan seorang food vlogger yang memiliki usaha, dan yang kedua ini adalah seorang pengusaha yang betul-betul pengusaha, bukan hanya seorang food vlogger, tapi pengusaha yang mungkin sudah memiliki brand-brand ternama di Indonesia ataupun hingga di luar negeri. Selanjutnya adalah merancang konsep bisnis yang Hanifah mau nih. Tentunya harus lebih kreatif, memikirkan peluang, memikirkan ancaman, dan sebagainya. Selain merancang konsep perusahaan, tentunya kita harus merancang bagaimana nanti kita akan mengelola perusahaan, mulai dari pemasaran, pengelolaan uang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, rencana yang ketiga adalah mencoba kuliner di berbagai negara bersama keluarga. Nampaknya senang sekali ya kalau bisa mencoba kuliner di luar negeri. Nah, rencana apa sih untuk merealisasikan keinginan kita untuk mencoba kuliner tadi? Nah, yang pertama tentunya adalah menabung atau mempersiapkan modal dari hasil konten kreator kita. Nah, yang kedua adalah membuat rencana tujuan negara dan mencari tahu apa ya makanan khas dari negara A, negara B maupun negara C. Baiklah, karena pembelajaran dengan saya sudah usai, saya harap teman-teman sudah memahami bagaimana cara merencanakan karir dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk materi berikutnya akan dibantu oleh Kak Wilda. Oke, berhubung kalian tadi sudah mendengarkan nih penjelasan untuk bagaimana menganalisis SWOT setelah melakukan perencanaan karir jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya yaitu analisis SWOT atau analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kita isi data diri kita dulu ya. Yang pertama, nama dan kelas. Namanya Hanifah Andriati Putri. Kemudian kelas 12 Tata Boga. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis kekuatan. Menganalisis kekuatan tadi, masih ingat kan? Gimana sih kita menganalisis kekuatan atau strength? Di sini kalian bisa mengidentifikasi beberapa kekuatan dari diri kalian, seperti kemampuan, keterampilan, pendidikan, dan lain-lain. Seperti itu ya. Contohnya yang pertama yaitu percaya diri. Kemudian yang kedua bisa public speaking. Ini berhubungan dengan apa yang tadi direncanakan atau diputuskan dalam rencana karir ya. Tadi kan kita rencananya menjadi seorang food vlogger. Kemudian yang ketiga, kemampuan editing video. Terus ada lagi nih, ternyata tulis saja tidak apa-apa, yaitu suka memasak atau pintar memasak gitu. Terus yang kedua yaitu kelemahan ya. Kelemahannya yang satu,
Mungkin karena menjadi food vlogger masih pertama ya, jadi pengalamannya masih kurang, ditulis saja tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, mudah burn out. Ini biasanya kalau menjadi seorang konten kreator kan harus kreatif ya. Mungkin kalau mudah burn out itu akan menjadi sebuah kelemahan yang lumayan susah begitu ya. Kemudian yang ketiga, peluang. Peluang apa sih yang bisa menunjang untuk kita menjadi seorang food vlogger? Yang pertama contohnya, pekerjaan ini lagi tren. Nah, menjadi food vlogger itu sekarang lagi tren. Kita tulis saja nggak apa-apa, karena memang engagement-nya di YouTube itu lumayan tinggi ya. Jadi kita tulis pekerjaan ini sedang tren. Kemudian yang nomor 2, kalau menjadi seorang content creator itu kreativitasnya tidak terbatas. Jadi kita bisa explore lebih banyak lagi. Kreativitas diri tidak dibatasi. Yang ketiga, fleksibel. Pekerjaan seperti ini mungkin bisa dilakukan di mana saja, namun tentunya dengan perencanaan yang bagus ya. Yang nomor 4, nah kalau seumpama nih si Hanifah ini ternyata followersnya banyak banget, nah ini peluangnya menjadi lebih besar begitu. Oke. Untuk yang selanjutnya, threat atau ancaman. Contoh ancaman yang pertama, menjadi seorang food vlogger itu banyak saingannya, banyak pesaing, karena sudah seperti yang kita ketahui sekarang, kalau food vlogger itu sudah menjamur di mana-mana begitu ya. Mungkin ancaman yang pertama itu banyak pesaing. Untuk yang kedua, karena seorang food vlogger ini bekerja di bidang media sosial, perubahan tren itu sangat cepat waktu di modern ini ya. Perubahan trennya sangat cepat dan itu bisa menjadi ancaman bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling lumayan krusial ya. Sebagai seorang content creator atau public figure, pasti kita akan mendapatkan komentar. Nah, komentarnya ini nggak cuma komentar yang positif, tapi komentar yang negatif juga. Ini bisa juga menjadi salah satu ancamannya. Begitu. Baik, seperti itu contoh-contoh bagaimana mengerjakan SWOT. Berhubung kalian sudah belajar untuk memutuskan karir dan tadi kalian juga sudah menyimak beberapa tahap atau cara perumusan karir, kita cukupkan podcast kita kali ini ya. Semoga dari beberapa contoh dan penjelasan tadi, kami harap bisa membantu kalian dalam memutuskan karir kalian ke depannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.